Mike was talking about dating back in the day. I'm 43, so I remember what it was like back in the day. I'm married now, but I only dated twice in my life, and the first girlfriend I ever had, our relationship was like for 5 months and 3 days. I remember because I count the day like I'm in a fucking jail, like 1, 2, 3, 4, 5. So I remember 5 months and 3 days. Now I'm a Muslim and she's a Christian. After 5 months and 3 days, she actually sat me down exactly the way Mike told me. And then she said, we have different religion and God wouldn't want us to continue with this. I'm like, I don't think my God minds because I haven't met him for quite some time. I have been doing prayers. And so, yeah, but that's not going anywhere. And so we broke up. And then a month after, she dated another guy who's also Muslim, and I'm like, I guess it must have been the face. Pertama kali dalam berbulan-bulan keluar rumah cuman pakai sweater, nggak pakai jaket lagi. Mataharinya keluar, suhu nggak terlalu dingin. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Sebelum gue mulai .id Weekly Vlog, gue mau bilang bahwa merch ini adalah salah satu merch yang sangat-sangat gue banggakan. Ini adalah kolaborasi antara Suci, stand up comedy Indonesia Kompas TV, dengan Physical. Dalam rangka 10 tahun atau 10 musim stand up comedy Indonesia di Kompas TV. Sebuah acara yang memicu hadirnya stand up comedy di Indonesia secara skena gitu. Kalau lu ingat Stand Up Night 1 yang di Comedy Cafe, itu gue pakai kaos Suci, pakai merchandise dari Suci 1. Kalau lu inget Bhinneka Tunggal Tawa, stand up comedy special pertama itu, gue pakai merch dari Suci 1 juga. Jadi ketika Suci akhirnya nembus 10 musim, gue yang saat itu udah jalanin unit bisnis merchandising di Comika, yaitu Physical, ingin sekali berkolaborasi gitu, karena sebagai sebuah IP, Suci ini bersejarah lah, bukan cuma untuk gue tapi kesenian stand up comedy secara umum. Jadi gue seneng banget dan gue suka banget desainnya. Hoodie-nya juga ada yang pernah gue pakai untuk open mic. Kalau lu pengen cari, gue nggak tahu masih ada atau enggak, tapi lu cek aja di akun Instagram Physical, Fisikal, atau cek Shopee-nya Physical. Sekarang kita mulai. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Oke. Ini adalah minggu yang sangat-sangat seru. Di minggu ini gue melakukan banyak hal untuk pertama kali. Kayak manggung, mungkin dibilang untuk pertama kali, mungkin enggak juga kali ya. Gimana cara ngomongnya? Pertama kali atau enggak? Iya dan enggak, kayak gue udah pernah manggung di bar, tapi nggak pernah manggung di bar kayak yang kemarin tuh, hari Senin kemarin. Di sebuah Irish bar gitu. Terus gue juga nge-host open mic untuk pertama kali. Terus gue ke Awang Kitchen, manggung dengan durasi terpanjang gue. Pokoknya seru banget lah. Seru banget minggu ini. Dan gue merasakan sesuatu yang, ya kalau misalnya lu bisa ngerasa bertumbuh, selalu bahagia ya. Lu selalu satu langkah lebih dekat menuju target lu, walaupun lu nggak tahu nyampe kapan, tapi lu selangkah lebih dekat. Tapi kita mulai aja. Hari Senin gue datang ke sebuah bar. Jadi ada namanya Mike O'Rourke. Dia dari namanya aja terdengar Irish ya. Dia waktu itu di hari Sabtu minggu lalu itu ngisi Stand Up Saturdays Mike Tap NYC bareng sama gue. Ngeliat gue, kenalan sama gue, terus bilang, lu Senin datang dong ke show gue ada show tiap hari Senin di Irish Whiskey Bar.
di daerah Astoria. Terus gue bilang, ntar gue datang gitu. Terus gue jalan menuju ke sana, di tengah jalan gue ketemu Joshua Pallet karena dia juga ngisi di acara yang sama. Terus kita naik kereta, jalan bareng, ngobrol, terus nyampe ke sana, di sana ada Kevin Sanchez. Jadi ada Kevin, ada Josh, terus kita ngobrol-ngobrol, terus ada orang-orang baru juga. Terus gue stand up tuh di situ tuh. Indonesia is a tropical country, so we don't have deadlines like the winter to hunt and gather food. There's always the next day, there's always tomorrow. That's why one of the most famous saying in Indonesia is, kalau bisa besok, kenapa harus hari ini? Which means, if you can do it tomorrow, why do it today? And I know some of you you're thinking, hold on, I might be an Indonesian myself. That's it from me. Thank you very much. Give it up for your host, Mike. Let's go! Di perjalanan Josh bilang, lu pasti akan seneng lah. Ini lu udah pernah manggung di bar belum, kata dia. Gue bilang terakhir baru aja minggu lalu gue manggung di acaranya Hope di bar tempat dia kerja. Oh ini beda, ini bar bener-bener bar gitu, bener-bener Irish bar, isinya orang mabok segala macem. Bukan kayak posh bar yang kemarin kalau yang lu lihat kan bentuknya kan kayak cakep gitu ya, kayak namanya Arcadia Bar. Itu kan kayak ya orang datang bawa pasangannya gitu, pengen kencan ya, berarti kan tempat nggak jelek-jelek amat gitu. Ini bar bener nih, biasa kalau lagi penuh tuh seru banget gitu. Terus Josh bilang gini, tapi gue nggak pengen ini sih bikin ekspektasi dulu tinggi, ntar ternyata basi lagi. Sampai sana ternyata penontonnya sepi karena weekend sebelumnya habis ada Super Bowl, jadi diprediksi pada nggak keluar, mungkin masih pada mabok gitu. Tapi bagaimanapun itu buat gue malam yang menyenangkan karena emang itu adalah bagian dari keseharian kami gitu sebagai komika-komika New York, anjay, komika New York. Ya emang gitu kerjanya gitu. Jadi gue tuh ngelihat Josh manggung, ngelihat Kevin manggung, main materi-materi yang biasa mereka bawain. Jadi lama-lama gue kerasa, emang beginilah. Dulu kan gue khawatir gitu ya ngulang set yang sama kalau ketemu sama komika lain. Oh ini si Panji bawain set yang sama nih mau waktu itu. Dulu tuh gitu tuh awal-awal mungkin sekitar 10-20 episode pertama .id Weekly Vlog tuh ada keresahan itu. Tapi lama-lama, terutama kemarin ya, udah nggak terlalu ngerasa itu penting lagi karena toh Josh juga kayak gitu. Terus gue ngelihat, bahkan si Mike O'Rourke-nya juga masih kayak gitu. Dia bawain set yang kurang lebih sama dengan yang kemarin. Tapi seru aja sih. Ada heckling karena tipis-tipis mabok, tipsi-tipsi gitu. Terus ada mereka ngobrol di depan komediannya, terus udah gitu komediannya nggak diwaro, terus komediannya sampai ngomong, gila nih bertiga nih pada munggungin gue, kagak ada yang merhatiin sama sekali. Terus dalam hati kata gue, anjing berani banget mereka mencoba untuk engage sama orang-orang itu ya, karena orang-orang itu kan datang ke situ bukan untuk nonton stand up, itu kan bar gitu. Jadi kan bisa aja mereka, siapa yang kesini buat nonton lu gitu kan bisa aja ya. Tapi kemudian ini, hormatin dong, gue lagi manggung di sini gitu. Terus gue dalam hati, bisa berani banget. Tapi itu malam yang menyenangkan. Si Mike O'Rourke bilang, lu kapanpun lu mau datang aja ke sini. Lu sahabatnya Josh sahabatnya gue, jadi lu sahabat gue, dibilang kayak gitu. Lu datang aja. Dan rencananya sih gitu. Kayaknya sih gue Senin akan, kan gue biasanya Senin tuh open mic tuh biasanya selesai mungkin sekitar jam 7, jam 9. Sementara acara dia baru ngakunya jam 9, tapi setengah 10 baru mulai. Bahkan hampir jam 10 baru mulai, kelar jam 12. Jadi ya, dan dari deskripsinya dia biasanya kalau lagi rame tuh orang-orang pada ngelanjut sampai jam 1 gitu, minum-minum gitu. Jadi kelihatannya gue Senin habis open mic akan coba untuk mampir ke situ. Kalau lagi pengen cari pengalaman aja gitu. Selasanya gue nge-MC open mic untuk pertama kali. Nah ini buat gue spesial karena seperti yang gue pernah bahas di salah satu episode .id Weekly Vlog, gue emang ngerencanain untuk memproduceri open mic gue sendiri. Bisa jadi gue akan ngelakuin itu mungkin nggak cuma satu open mic seminggu, mungkin 2 open mic seminggu. Gue akan ngelakuin satu di Producers Club karena gue berhutang budi sama mereka. Dan mungkin gue akan cari tempat lain yang lebih ke area-area Queens saja biar nggak terlalu jauh dari rumah. Terus pas gue datang, terus gue ngebuka. Alright, let's start mine. Let's make some noise, everybody. Let's go.
Phil Comedy Club. My name is Panji. I am filling in for Colin because he couldn't be here because I guess he doesn't want to. Pokoknya karena gue yang nge-host ya, jadi gue yang mengoperasikan musik, terus matiin lampu, terus nyalain lampu bahwa waktu lu udah habis, gue mengoperasikan semua. Terus gue motong-motongin kertas untuk kemudian ditulis sama komikanya, dimasukin ke bucket untuk kemudian gue ambil. Seru banget lah pengalamannya. Terus gue saking barunya waktu gue maju untuk pertama kali untuk opening tuh gue lupa bawa bucketnya. Jadi harusnya gue maju kan bawa bucket, gue taruh di kursi, terus gue ngelempar beat yang pengen gue latih, terus gue bilang oke, waktunya untuk kita mulai open mic-nya, kita mulai panggil nama satu persatu. Pas gue mau cari bucketnya, ya ampun bucketnya ketinggalan di belakang. Gue bilang sorry ya guys, ini gue nge-MC open mic untuk pertama kali, terus ditepokin sama mereka. Seru sih, seru banget, seneng gue ngejalanin. Terus gue bisa ngelatih lebih panjang dari biasanya. Itu enaknya ketika lu nge-host open mic. Jadi biasanya kan kita cuma 5 menit, bahkan ada open mic yang cuma 3 menit, tapi karena gua sendiri yang nge-host, jadi gue punya keleluasan untuk melatih sebanyak yang gue pengen. Kalau nggak salah gue dapat 9 menit waktu itu. Bisa lu tonton nanti di konten eksklusif untuk membernya yang rilis setiap Senin, Rabu, Jumat, 3 kali seminggu sekarang. Terus Rabu gue open mic di Greenwich Village Comedy Club, salah satu tempat open mic favorit gue. Terus gue nyobain set di situ. My wife is in this phase in her life where all she posts on Instagram are thirst trap. I don't know how to feel about it because I don't have a problem with it because my wife is gorgeous, she's beautiful, she looks like she stopped aging at 21. Like her age stops at 20. I don't mean like she's dead, like she's a zombie. I don't mean that like she's a corpse. Terus pada saking sukanya si Drew hostnya, ini jarang-jarang dia ngomong kayak gini. Pas kita tukeran, terus dia ngomong kayak good set, dia bilang kayak gitu. Gue jarang banget nih. Tapi gue tahu belum cukup baik karena si Drew ini dia punya habit kalau dia ngeliat ada yang dia suka, biasanya dipanggil, sini, gue mau ngomong sama lu. Terus dia langsung ke belakang gitu ke area dapur, terus kayak ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena si Drew juga menjalankan acara rutin di comedy club tersebut. Jadi di Greenwich Village Comedy Club itu kayaknya ya, bookernya atau orang yang ngurusin, kayaknya bookernya itu si Drew. Kadang-kadang dia bilang kalau misalnya gue open mic hari Rabu, yang pengen nonton ntar malam, penontonnya agak tipis nih, kasih tau aja sama gue, nanti gue kasih kursi gitu. Terus kadang-kadang dia bilang, hari Rabu ini gue mau bikin bringer show, yang mau ikutan bringer show bawa 4 penonton kabarin gue gitu. Terus gue sempet nawarin diri, gue mau dong gitu. Oke kalau gitu gue cek daftar line up tiap Rabu di bulan Februari gitu. Kayaknya dia nge-produce yang hari Rabu doang. Terus pas giliran dia kasih tanggal, pas gue nggak bisa. Pas hari itu gue nggak bisa karena gue diajak sama si Hope untuk ngisi yang di Arcadia itu, episode minggu lalu. Terus gue bilang, tapi gue bisa kok Rabu lain di bulan ini, kata gue. Terus akhirnya dia bales, nanti deh gue cek Rabu di bulan Maret gitu. Ya, kata gue, ya udahlah kalau gitu. Kalau misalnya emang toh Maret kelihatannya gue juga masih kosong, jadi kalau misalkan terpaksa musim Maret ya udah gue ambil aja. Terus Kamis gue manggung di Awang Kitchen. Ini adalah pertunjukan ketiga gue di Awang Kitchen. Kali ini dalam rangka Valentine's Day, tanggal 16 Februari. Nah, gue itu emang selalu jebol dari waktu yang diberikan. Gue tuh sebenarnya disuruh manggung 10-15. Nggak disuruh sih, ditanya lu mau manggung berapa menit. Gue bilang 10-15, oke 10-15 menit. Dan manggungnya sebelum makan, jadi abis gue stand up terus pada makan. Show pertama gue nembus tuh 20 menit. Show kedua gue nembus lagi, kalau nggak salah 22 atau 24 menit. Kemarin gue 40 menit, 42 atau 45 menit. Itu gue, buset, gue nggak ngeh sama sekali. Kasihkan ya. Emang kamu selalu kasihkan kayak ciuman sama Sofia. Lah, nggak ada urusannya. Kenapa kamu kasihkan kan ciuman sama Sofia? Lah, nggak ada urusannya, Bil. Ini kan aku pulang gara-gara telat. Tapi semua masalah Sofia coba juga. Saya pulang makan nih, nggak kelar, nggak habis makanannya. Kok nggak habis? Iya, aku baru ingat, aku sebenarnya tadi udah makan gitu.
Lupa, sorry. Ya emang kamu selalu lupa. Kamu selalu lupa sama perasaanku. Waktu kamu ciuman sebelah, gak ada urusannya. Aneh-aneh aja. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Selamat malam. Happy Valentine's Day. Selamat nonton. Dan semoga kita kembali di acara berikutnya. Terima kasih sekali untuk pasangan kita yang baru menikah. Ya. Semuanya sebelum pulang harus ngasih wedding gift untuk mereka berdua. Minimalnya dalam satu dolar. Saya Panji Pragiwaksono. Terima kasih. Selamat malam. Thank you. Gue pikir tuh 10-15 menit, kayaknya lama-lama gue mesti dikasih timer deh, beneran deh, ditandain kalau udah waktunya. 40 menit gue manggung, buset dah. Bukan apa-apa, guanya sih happy, penonton juga happy, tapi kan mereka mau makan ya. Aduh, jadi gak enak banget gue. Tapi gue sih seneng, bisa kenalan sama orang-orang Indonesia di sana. Gue dari 3 kali penyelenggaraan, 2 diantaranya dianterin pulang sama penonton ke rumah. Terus hari Jumatnya gue nggak, seinget gue nggak ngapa-ngapain. Hari Sabtunya, hari Jumatnya gue ngisi acaranya Hurricane Hope lagi. Hope punya acara, dijalannya di Producers Club, tapi itu acara yang dia produce. Namanya Not So PC Comedy. Not So PC Comedy. PC itu politically correct. Karena kan ada tren kita nggak boleh politically incorrect gitu, nggak boleh yang terlalu beresiko gitu, nggak boleh terlalu menyinggung. Itu juga sesuatu yang terjadi di Amerika Serikat. Terus si Hope ini berharap seluruh line-up-nya tuh ketika bawain materi itu materi yang nggak aman. Karena tagline-nya ini adalah tempat yang aman untuk komika menjadi dirinya sendiri. Oh ya udah kalau gitu. Terus pas gue nyampe ke sana, gue pikir nggak ada orang Indonesia yang nonton karena emang mepet. Gue dikasih taunya sama si Hope, terus posternya juga mepet, makanya gue nggak sempat bikin poster sendiri. Pas datang tuh ada satu penonton orang Indonesia, terus kami ngobrol-ngobrol, terus saatnya gue manggung, gue dikasih tahu, lu manggung urutan keempat apa kelima kalau gue nggak salah. Terus oh ya oke, masalah nggak, kata dia, nggak masalah. Terus dia nanya, lu ada penonton lagi nggak? Kayaknya cuma dia doang kok. Ya udah kalau gitulah, manggung nih. Di tengah-tengah gue manggung, tiba-tiba ada yang buka pintu. Kan pintu teaternya ditutup kan, karena kan mau acara. Tiba-tiba yang buka pintu. Masuk rombongan, sekilas pas gue lihat ada 3 cewek sama 1 cowok, gue bilang, kayak kenal nih orang-orang ini, apa ini orang Indonesia? Pas gue lihat ada Deva. Are you guys married? Yeah. For how many years now? 34 years. 34 years. Give it up. 34 years. And we do have newly married people among the audience. Judging from the husband, I do not think they're going to be over 5 years of marriage. I don't think so. Yeah, he's a fucking playboy, sir. Let me tell you that. Fucks a lot. All right, so not so PC comedy. Do we have Jewish people in the audience? All right. Ada Deva, ada Mika Tambayong, ada namanya Baby Sabina kayaknya ya. Gue lupa. Kami baru kenalan, tapi dia artis. Terus dia ada Deva. Gue kaget gitu. Ternyata mereka lagi kayak apa ya? Lagi ngapain ya? Honeymoon atau apa? Gue juga nggak ngerti. Oh enggak. Mika sama si Baby kerja untuk New York Fashion Week, untuk sebuah brand gitu. Terus jadi Deva juga datang ke sana. Terus ada satu lagi temannya mereka. Waktu itu dia juga pernah nonton gue di West Side Comedy Club. Jadi mereka berempat. Jadi gue kaget. Gue langsung, ya Allah, kenapa tiba-tiba ada Deva? Kata gue, padahal kan dia bisa bilang sama gue, tapi ternyata emang dia nggak mau bilang sama gue. Sudah, jadi nonton tuh mereka. Habis nonton, terus gue bawain set gue. Terus menurut gue oke. Gue bawain beat It Must Be the Jew yang udah lama nggak gue bawain. Indonesia, if you don't know this, ma'am, is a predominantly Muslim country. Yeah, and there are conservative Muslim, and it's okay, my man. And the conservative Muslim, for whatever reason, they hate Jewish people. I'm a Muslim, but I don't practice Islam. I don't even read the Holy Quran, so I don't know why. But there's a saying in conservative Muslim, and the saying is "Pasti gara-gara Yahudi," which in English it means it must be the Jews. Tapi gue pikir, oh ini kan tempat yang pas ya, jadi gue bawain di sini aja. Karena semua orang beresiko, ada Wyatt juga, ada Wyatt Figurado.
Si Wyatt juga bawain yang beresiko. Dan Wyatt abis itu ngomong, gue seneng banget lu bawain beat It Must Be The Jew. Itu justru typical beat New York banget, kata dia. Gue bilang, yang bener, iya itu yang gitu. Lu mesti sering-sering bawain itu, kata gue. Oh, wow. Oke, gue suka banget sama si Wyatt, by the way. Wyatt ini cerdas, berani. Si Wyatt juga udah nembus untuk manggung di The Stand. Stand itu adalah comedy club yang hits banget lah, yang semua komika-komika muda tuh pengennya di situ. Udah bukan The Cellar lagi. Cellar tuh untuk senior karena The Stand tuh adalah comedy club yang zaman sekarang banget. It's the new thing, it's the fresh new comedy club gitu. Umurnya baru kurang dari 10 tahun. Sementara Cellar kan udah dari tahun 70 apa 80-an awal gitu. Dan si Wyatt bilang, lu kapan-kapan datang lah pas gue lagi show, nanti gue kasih tahu sama mereka, pasti mereka akan ngasih pass ke lu, bilang gitu. Oh iya, mau gue gitu. Udah nih, selesai, terus kami ngobrol-ngobrol. Wyatt ikut ngobrol-ngobrol sama gue, sama mereka semuanya lah. Sama si satu orang Indonesia yang gue ceritain, udah ada dari awal. Kami ngobrol-ngobrol, suruh ketawa-ketawa. Terus, udah deh, sampai jam berapa ya? Gue mungkin sampai jam 11:30, terus gue pulang. Terus kayaknya sih rombongan tadi masih lanjut jalan-jalan. Malam itu, hari itu, anginnya kenceng banget. Jadi seminggu kemarin itu cuacanya aneh banget. Ada kalau nggak salah Senin Selasa itu dimulai dengan dingin dan bahkan hujan itu. Anak-anak kuyup gitu waktu berangkat dan pulang sekolah. Rabu tiba-tiba cerah banget, cerah aja. Saking cerahnya, udah kayak masuk spring gitu. Saking cerahnya, gue keluar nggak pakai jaket. Padahal gue selalu pakai kaos, sweater plus jaket. Tapi hari Rabu itu kalau gue nggak salah, gue keluar tuh cuman pakai sweater doang. Karena nggak dingin. Orang cuman 17 kalau nggak salah, 17-18 derajat Celcius. Jadi bisa jalan dengan santai gitu. Malah gue pakai kupluk ya, gue nggak inget deh. Tapi intinya gue inget gue pakai sweater doang. Tiba-tiba Kemisnya dingin dan berawan, Jumatnya anginnya kenceng banget, saking kencengnya. Kami lagi jalan nih, gue lagi jalan menuju subway station gue, barengan sama Deva dan yang lain, kami ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba angin kenceng banget sampai cewek-cewek pada ngejar, wah gitu, karena emang kenceng banget anginnya. Terus Sabtu, gue sekeluarga istirahat, bersiap-siap, karena hari Minggunya, nah ini menjelaskan kenapa setting gue seperti ini. Hari Minggunya, kami terbang pulang nggak bisa dibilang pulang sih, kami terbang ke Jakarta. Jadi, selama seminggu ini, anak-anak tuh libur. Winter break holiday. Seminggu doang. Nah, karena anak-anak tuh rindu sekali dengan Jakarta, kami berencana untuk colongan pergi ke Jakarta untuk memanfaatkan momen ini. Karena tadinya kan kami mau liburan ke Jakartanya kan pas summer holiday itu Juli Agustus. Tapi kelamaan. Sementara anak-anak ini udah 6 bulan kan ninggalin tanah air kan. Dan memang ekstrim banget untuk mereka. Lu mesti bayangin, seumur hidup mereka, dari mereka lahir sampai kepindahan mereka ke New York, mereka tuh tinggal di rumah yang sama, pergi ke sekolah yang sama, pergi ke mall yang sama. Semuanya serba sama, serba konstan, dari lahir sampai kemarin. Tiba-tiba sekalinya pindah benar-benar ekstrim ke New York. Jadi lu bisa membayangkan 6 bulan itu adalah 6 bulan terlama mereka jauh dari kehidupan sebelumnya. Yang mereka rindukan tuh kehidupannya, jadi bukan Jakartanya, kehidupannya. Jadi bukan item permaknanya, tapi kehidupannya gitu, dinamikanya berada di Indonesia itu yang mereka rindukan. Sampai titik di mana Shira nggak pengen ngelanjut tinggal di New York. Gue pernah cerita di episode sebelumnya. Sampai tahap Dipo nangis bilang dia kangen Indonesia. Jadi kami putuskan untuk seminggu ini cabut. Dan memang kemungkinan besar akan buruk di badan mereka. Tapi maksudnya jet lag ya. Tapi gue pikir-pikir
yang dimenangkan adalah kesehatan mentalnya, bukan sekedar kesehatan fisiknya. Untungnya, sejauh ini anak-anak nggak ada kendala jet lag. Bahkan kemarin waktu kami pertama kali pindah ke New York pun mereka juga nggak jet lag sebenarnya. Dan sebelumnya waktu kami sebulan tuh, di bulan Juli kami sempat sebulan di Amerika Serikat untuk nyari rumah dan daftar sekolah. Itu juga mereka nggak terlalu jet lag, gue juga nggak. Hebat, nggak tahu ya, mungkin karena mereka masih muda dan metabolisme tubuhnya beda. Tapi lucunya, gue juga sekarang nggak jet lag sama sekali. Gue juga bingung tuh. Nyampe sini tuh nggak ada tuh ngantuk siang-siang. Maksudnya ngantuknya ngantuk biasa gitu ya. Bukan ngantuk jet lag. Dan udah berapa malam gue di sini, bangunnya normal. Bangun paginya tuh jam normal. Kalau jet lag kan biasanya kebangun jam 3, jam 4 gitu. Karena tidurnya gue dipikir badan lagi tidur siang. Kebayangkan maksud gue? Tapi ini normal, jadi gue cukup bersyukur. Gue bawa obat tidur, nggak kepake sama gue. Kalau gue pikir gue nggak bisa tidur, tapi normal-normal aja. Nah berarti selama episode minggu depan lo akan lihat semua kegiatan gue bersama dengan anak-anak di Jakarta. Dan akan jadi minggu yang refreshing karena selama berbulan-bulan New York mulu. Jadi semoga episode berikutnya juga cukup menyenangkan untuk lu. Karena ada banyak ini bintang tamu, ada banyak komika-komika Indonesia yang kelihatan di video episode minggu depan. Untuk sekarang sekian dulu aja. Terima kasih banyak sudah nonton .id Weekly Vlog. Seperti biasa, semua momen stand up yang tadi gue ceritain, lengkapnya bisa lo tonton eksklusif untuk member. Dari tiering harga paling murah ya, dari kan ada 30, 125, sama 1,5 juta. Dari yang 30.000 lu udah bisa lihat itu semua. Rilis 3 kali seminggu. Dan total bentar lagi nyampe 100. Dan ketika nyentuh 100 episode, gue punya hadiah untuk semua member. 1 jiwa dan 1 rasa. Gitu, jadi ditungguin aja. Untuk sekarang kita tutup dulu dan kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Congratulations. Thank you. Thank you, man. Thank you. Kenapa sih nggak bilang-bilang kalau mau nonton gue? Iya. Kenapa harus surprise? Enggak gini, kalau lu show di Indo, pasti kan gua kabarin. Iya. Kalau mau datang. Iya. Since kita di New York ya, New York kan lu gua. Terserah gua kalau mau datang di show lu. Bener. Kenapa lu ngatur-ngatur Bener, gua? New York banget lo emang lo anjing lo. Boleh show lu. Gila lu. Yang datang siapa? Gua kan? Betul. Iya udah, kalau gua datang. Ngapain? Bener. Emang Bapak lu gua aja nggak tahu gua datang ke show. tinggal aja di sini udah.